وزينة عرشه ومداد كلماته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah dan seluruh jamaah di mana saja berada, semoga kita mendapat curahan rahmat Allah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati Masihid Dajjal. Satu doa yang selalu Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini ketika tahiyat akhir dan menganjurkan kita semua untuk mengamalkannya. Setelah membaca innaka hamidum majid, kita tambah dengan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Usahakan doa ini kita amalkan dan kita hafal, sebab ini doa banyak banal manfaatnya, banyak sekali faedahnya untuk dunia dan lebih-lebih akhirat kita. Kita membaca innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, hamba-Mu berlindung kepadamu daripada azab jahannam. Jahannam maknanya bahasa yaitu jauh. Artinya orang yang jauh dari Allah, orang yang terhijab dari Allah, orang yang terdinding dari memandang Allah. Itulah jahannam yang sebenarnya. Itulah siksaan yang sebenarnya di dunia ini. Kita karena memandang Allah, kita terhijab lawan Allah, kita jauh dari Allah, kita melanggar aturan-aturan Allah. Inilah makna jahannam. Maka otomatis jahannam berikutnya adalah jahannam neraka. Na'udzubillah. Wa a'udzubika min adzabil qabri, dan hamba-Mu berlindung kepadamu ya Allah daripada azab siksa kubur. Dan gampang-gampang azab kubur, siang malam, tiada henti azab dan siksa sampai hari kiamat. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan ketika beliau dikabarkan tentang kiamat, beliau masih tenang. Dikabarkan tentang padang mahsyar, beliau masih tenang. Dikabarkan tentang neraka, beliau masih tenang. Tapi dikala dikabarkan tentang azab kubur, tentang kubur, langsung beliau menangis. Para sahabat bertanya, wahai Utsman bin Affan, engkau dikabarkan tentang hari kiamat, engkau tenang. Kenapa? Hari kiamat dahsyat sedahsyat apapun masih terkumpul orang banyak. Dahsyatnya pada mahsyar masih berkumpul orang banyak. Dahsyatnya neraka masih banyak kawan di neraka. Tapi kubur sendirian. Dan ini adalah pintu pertama setelah alam dunia, alam transit penantian menunggu datangnya alam akhirat, ialah alam barzakh. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat
wa min syarri fitnati Masiihid Dajjal. Asy-Syekhuna Al-Arif billah Awliya Allah Hatim Al-A'sam rahimahullah, beliau memberikan untayan nasihat yang indah kepada kita semua. Kenapa sini bergelar Hatim Al-A'sam? Hatim yang sedang tuli. Jadi ada riwayat ketika seseorang wanita datang berhampir kepada beliau, minta nasihat kepada beliau. Tiba-tiba, mohon maaf, wanita itu keluar angin dan terdengar bunyinya. Nah, ketika itu perempuan malu-malu, tapi Hatim Al-A'sam ini pura-pura kada mendengar. Tutulian sini, kenapa? Apa deh? Kenapa? Dan setelah itu beliau kisah tuli terus. Oh, dia lebihnya dari ada papas, ada mendengar. Oh, akhirnya ada supan. Sampai wanita itu meninggal dunia, hanya sigin waras pulang hampir tuli. Artinya apa? Saking menjaganya, tidak ingin orang itu malu. Apalagi membuka aib orang. Allahu Akbar. Inilah para wali-wali Allah, para bekas Allah sangat-sangat menjaga aib keluarga, aib masyarakat, aib umat. Kita tutupi. Inilah doa dengan doa Syekh Sa'man Al-Madani. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupi akan umat Nabi Muhammad keaibannya. Apa aja sidin? Man sarafa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Barang siapa berpaling dari 4 perkara untuk menuju 4 perkara yang lain, maka dia mendapatkan surga. An-nauma ilal qabri. Yang pertama, berpaling dari tidur menuju kubur. Arti berpaling dari tidur menuju kubur, mengurangi tidur, memperbanyak amal-amal perbuatan yang dapat dipakai bekal kelak di alam kubur. Jadi mengurangi guring, untuk memperbanyak amal ibadah untuk sanggup di alam kubur. Tengah malam dikurangi guring, adalah bangunnya untuk tahajud agar terang kubur kita, agar nyaman kubur kita. Tahajud kita gawi, ada waktu-waktu kosong kita baca Al-Quran, kita bertasbih, kita mengisi waktu. Jangan banyak guring. Orang yang banyak tidur menyesal dalam kuburnya. Tidur tetap tidur, cuman diatur waktu, jangan sedikit-sedikit guring. Ini subuh berjamaah, tapi Mbak Tuntung salat subuh sudah otak berpikirnya, anak memungun pulangnya, anak guring pulangnya. Jadi belum matahari muncul, belum tutup amalan-amalan yang lain, guring pulang. Karena setelah guring lagi. Usahakan jangan sampai tidur di 2 tempat. Habis subuh lawan habis asar. Naumu ba'da subhi yurisul faqr. Guring habis subuh sebelum matahari muncul lah, habis isyraq.
guring pula subuh hai, alhamdulillah dengan sebagainya. Tapi pas subuh langsung kebiasaan sudah. Kebiasaan berat banget Pak. Kalau kita lawan, kita karasi sahabat hari sampai mati guring terus kita. Bukan mau ubah. Nah, guring habis subuh itu mewarisi penyakit fakir miskin. Guring habis asar itu mewarisi penyakit lali dan gila. Iya, nah, usahakan kalau hendak tidur juga habis salat duha imbah isyraqah niatnya tuh tidur jam 12 kairullah atau sebelum zuhur jam 11 kah atau pada zuhur menuju asar niatnya kairullah, silahkan tidur. Sementara malam itu kalau tidak ada majelis, tidak ada kegiatan amaliyah usahakan jam 10 itu guring sudah. Antara jam 10 dan jam 11, jam 1 malam itu liver kita ini berfungsi, bergerak. Jadi kalau pas itu jalannya liver untuk kesehatan, pas kita kada guring, itu harus sehat, harus istirahat. Ya kan istirahat, kencang gerakannya, kurang membuat penyakit. Nah, karena habis jam 1 bangun pulang. Tapi kalau ada majlis lain pulang ke sana, ada pengajian, ada pelajaran lain pulang ke sana. Jadi tinggal pandai-pandai memanfaatkan waktu. Intinya jangan terlalu banyak tidur. Silahkan tidur, diatur waktunya. Gunakan waktu kita dengan memperbanyak amal, memperbanyak ibadah, memperbanyak takarrub kepada Allah. Ada bahari itu meninggal, sidin sudah mengharap lagu tidur lagi, ada waktunya lah. Ada Allah tidur lagi, terkenal sidin punya. Padahal sekarang ini lagunya meninggal sidin, guring terus. Dan ketika kita pun akan tidur, diajarkan oleh Rasulullah doa agar tidur kita menjadi tidur yang barokah, tidur yang jadi ibadah. Sampai-sampai Nabi mengingatkan kepada Sayyidina Ali dan Bunda Fatimah Zahra, hai Ali, hai Fatimah, janganlah engkau tidur sebelum kau baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Coba ini hendak guring diamalkan. Ini wasiat Rasulullah. Ujar Sayyidina Ali, imbah aku dapat amanah wasiat dari Nabi ini selamanya istiqamahkan sampai akhir hayat beliau, tidak pernah meninggal membaca hendak guring. Seberapa tutup itu? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu kan langsung guring juga. Kita kata pilih-pilih masih. Dan pilih-pilih kadang kawan bacaan. Isi waktu ini sanggup kita dikumpul. Kata-kata sambil nonton TV. Nanti TV dengan hantu pulang susah nggak? Ada tuntuk nonton terguring sampai terbawa hantunya nonton guring. Ayo, tolong dong. Kalau mau tidur matiin TV-nya. Tuh kan otak yang tidur tapi otaknya berfungsi terus. Bila perlu lampunya matiin, jangan terlalu terang, ngaku aku tidur. Kemudian Rasulullah setiap akan tidur tidak pernah meninggal membaca surah Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Kemudian beliau tiup ke tangan sidin,
lalu disatukan ke muka, ke kepala, ke awak sampai ke ujung kaki. Diulangi sebanyak 3 kali. Ini gawian Rasulullah mau tidur. Coba kita gawi, ini kita gawi, kita amalkan. Ada banyak waktu cuma hendak tidur. Bahkan Nabi juga berwasiat kepada Bunda Aisyah, hai Aisyah, jangan kau tidur sebelum kau baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kita baca pulang ini. Nah ini usahakan ini wasiat Nabi. Jadi jangan langsung guling. Silahkan tidur, tapi sebelum tidur ada wirid yang kita baca yang sangat manfaat untuk akhirat kita, yang sangat berguna untuk tarang kubur kita. Jadi taman-taman surga penghibur kubur kita. Bahkan Nabi berwasiat kepada Bunda Aisyah, hai Aisyah, jangan kau tidur sebelum kau melaksanakan haji dan umroh. Ya Bunda Aisyah, ya Rasul, bagaimana akan tidur kalau tawaf sa'i atau kuburikan? Ujar Nabi, hai Aisyah, baca olehmu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca 7 kali, maka pahalanya sama haji dan umrah. Tapi dibaca ketika akan tidur. Ujar Nabi, hai Aisyah, jangan kau tidur sebelum engkau menghatamkan Al-Quran 30 juz. Ujar Bunda Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana caranya mau tidur khatam Quran 30 juz? Ujar Nabi, hai Aisyah, baca olehmu surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka sama khatam Al-Quran 30 juz. Apakah ini aja? Paling kadang ini yang diamalkan. Paling tidak ini yang kita baca, usahakan setiap akan tidur. Walaupun ibu-ibu mungkin datang tamunya dengan niat kasat zikir, tidak mengapa, boleh. Ketika akan tidur, syukur-syukur kita berzikir pulang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tambahin. Lalu salawat pulang, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagus banget, luar biasa ini. Kalau sudah tutup, macam-macam sudah. Tinggal makan aja. Lalu yang disampaikan oleh Abang Guru Syaifuddin Zuhri almarhum guru ulum, guru kita Barataan, masih dapat sanad dari Abang Guru Sakufur, dapat sanad daripada Syekh Anak Ilmi tentang amalan hendak kuring yang untuk membaca apa semuanya, maka takbir Allahu Akbar, lalu membaca ya Allah ya Bu, ya Allah ya Bu,
Ya Allah, ya Hu, ya Allah, ya Hu, ya Allah, ya Hu. Mungkin itu guru tak pada guring. Kita lakukan beberapa kali dan surah hati kita berpikir pulang tetap jatuh maka aja Allah, Allah, Allah. Napas pun naik masuk, oh Allah. Sampai itu luar biasa. Maka siapa yang melakukan semacam ini, insya Allah wafatnya husnul khotimah. Siapa yang mengamalkan ini sebelum tidurnya, maka Allah lapangkan kuburnya. Kenapa? An-naumu nisful maut. Tidur itu separuh mati. Jadi hendak latihan alam barzakh itu ya ketika orang tidur. Makanya nikmat kubur ada azab kubur. Mana gambaran nikmat kubur? Orang yang dalam tidurnya mimpi yang indah, mimpi yang menyenangkan, mimpi yang membahagiakan. Mimpi dengan para wali-wali Allah, bahkan mimpi bertemu Rasulullah. Ini nikmatnya kubur, nikmatnya alam tidur. Dan ini yang kita cita-citakan dalam tidur, ingin mimpi bertemu Rasulullah, bermimpi bertemu para wali-wali Allah, bermimpi dengan orang-orang yang soleh. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, daripada Imam Nafat Mazhab, beliau tidur mimpi bertemu Allah Ta'ala 100 kali mimpinya bertemu Allah Ta'ala. Dan apa bertemunya itu? Bila kaifa laisa kamislihi. Allahu Akbar. Nah, kenapa mereka itu mimpi bertemu Rasulullah, mimpi bertemu orang-orang soleh, mimpi bahkan dibuka hijab dengan Allah Ta'ala. Ketika akan tidurnya mereka berzikir, berwirid, bertakarub kepada Allah, berwudu, menyucikan diri. Karena merasakan orang tidur ini tidak akan bisa meyakinkan diri apakah bisa bangun. Betapa banyak tamat malam pakai sahar, nonton TV, makan, minum, ketawa kedeli. Pas tidur, terbangun, sekali sudah bantah buka aja nanti kan akhirnya. Nah kubur sekali sudah tidak terjadi sampai itu. Hati-hati kita. Makanya itu Nabi berdoa ketika akan tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Doa Nabi, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan engkau ya Allah aku hidup, dengan engkau aku mati. Ini mati itu nih. Kenapa roh kita pindah ke alam lain dengan kekuasaan Allah dan genggaman Allah. Makanya bangun murid kita baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusur. Allahu Akbar. Indahnya ajaran Al-Quran, indahnya ajaran Rasulullah, indahnya ajaran Nabi. Bangun murid, alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah bantukan aku ba'dama amatana, setelah aku mati hidup, wa ilaihin nusur. Allahu Akbar. Nah coba seluruh keluarga ulun, jamaah kami barakaan yang sangat ulun muliakan, yang sangat ulun sayangi karena Allah, dimanapun berada. Jangan terbuai dengan TV ketika akan tidur. Jangan asik hanya dengan media TV. Nonton TV tak mengapa, silakan atur waktunya. Tapi sudah akan tidur, tolong dong matiin TV-nya. Jika akan tidur, tolong dong sudah bersucikan. Hadapkan dirimu ke Allah. Hadapkan diri kita kepada Allah. Dengan sungguh-sungguh bertawakal memuji Allah. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Baca surah Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, ketika tangan sabun seluruh tubuh 3 kali diulang-ulangi. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 7 kali. Baca Al-Fatihah, zikir la ilaha illallah, baca zikir salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kita bisa baca? Zikir hati Allah, 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 kata Allahu Akbar, ya Allah, ya Hu, ya Allah, ya Hu, sampai itu hati Allah, 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 berserahkan Allah.
Coba mulai malam ini tolong gawe amalkan mbak, tapi tergawe dulu baik memang mendengar bahkan sehari kami gawe baru pakai pulang. Coba minta istiqomah lawan Allah setiap malam akan tidur. Ini gawian yang nyaman benar, gawian handap gurih nyaman banget. Bro, ada kewajiban khusus juga bro. Apa? Nah itu tuh ada apa? Bacaan dulu Pak malam handap terus. Kalau apa itu? Ayo. Bacaan dulu apa? Nah, karena apa? Bau itu bersih-bersih wudhu. Anak mandi langsung, mau kadang mengumpulkan apa malam silakan. Bagus Bapak malam mandi jam 2, jam 3 tuh bagus saja. Lain pulang terus tidak pulang. Tapi kita mulai hendak dulu bacaan dulu. Nah itu berkah karena dapat anak-anak yang solehan. Tapi kita sering menunjuk kalau itu kalau ada di waktunya. Nah usahakan ini sanggup bulik. Kita pacang bulikan apa yang dibanggakan. Harta ada artinya, ketenaran ada artinya, banyak jamaah ada artinya. Itu malah hijab dari Allah. Kita ini hamba yang daif, hamba yang lemah. Kalau seharap-harap hidupnya yang penting wafat husnul khatimah diridai Allah dunia akhirat, dapat syafaat Rasulullah, itu yang utama. Nah, jadi tangga pertama tadi an-nauma ilal qabri, berpaling dari tidur, kurangi tidurmu, memperbanyak amal ibadah, bahkan ketika akan tidur pun memperbanyak zikrullah kepada Allah agar keselamatan, manfaat lapang kubur kita, terang kubur kita, luas kubur kita raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Yang kedua, wal fakhra ilal mizan, berpaling dari kesombongan untuk menuju timbangan, berpaling dari pengangguran, dari kesombongan, keangkuhan, menuju timbangan. Sepertinya hilangkan dari sombong, congkak, angkuh. Ujar bahasa bahari lu ngajak menyambat awal majlis kita, in the most indah harap, rasa indah musti, rasa indah harap. Lepaskan di hati, jadilah berpakaian dengan sifat tawadu. Apa yang dibanggakan? Ini hamba nang hina, hamba nang doib, hamba nang banyak dosa, hamba nang bergelimang dan kesalahan dan keaiban. Menuju timbangan apa? Timbangan amal. Timbangan amal itu ada amal baik, ada amal jahat. Ditimbang, mizan namanya, dan wajib kita imani ini. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar debu saja, ia berbuat kebaikan, maka akan Allah lihatkan kebaikan itu dibalas. Bisa dibalas di dunia, bisa dibalas di akhirat. Tapi hati-hati, bila kita berbuat amal, berbuat kebaikan, minta dapat di dunia ganjarannya, kami beri ya Allah, tapi di akhirat kada dapat lagi. Beramal ini hendak dapat kekayaan,
beramal ini hendak dapat pangkat dan tinggi, beramal ini hendak dapat kemasyhuran, beramal ini hendak dapat dunia, hendak dapat kemasyhuran dunia. Tidak karena Allah tujuannya beramal berbuat karena makhluk tadi, karena dunia tadi kami beri. Tapi di akhirat habis. Innamal a'malu binniyat. Maka segala amal perbuatan itu Allah menilai apa yang diniatkan kita di dalam hati ini apa. Nang sholat tahajud itu apa niatnya? Nang berzikir itu apa niatnya? Nang berdakwah mengajak orang ke jalan Allah itu apa niatnya? Nang membaca Quran itu apa niatnya? Nang berbuat baik itu apa niatnya? Kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, dapat Allah dan Rasulnya. Tapi niatnya lain itu lepas. Orang nambah amal, nambah ibadah, apapun yang dilakukannya semata-mata mencari ridha Allah karena Allah. Laksana orang yang menanam padi, maka padi itu tumbuh, otomatis rumput juga ikut tumbuh. Artinya kalau orang yang mengejar akhirat, Allah tujuannya dalam amalnya, dalam ibadahnya. Karena takutnya dengan azab Allah, takutnya dengan murka Allah, takutnya dengan sisa Allah, berharap rahmat Allah, berharap ampunan karena Allah semata. Kayak orang nanam padi, padi tumbuh, rahmat Allah dapat, ridha Allah dapat, pahala Allah dapat. Tapi rumput dan tumbuh juga, dunia pun ikut mengejar. Dunia otomatis datang. Tapi bila kita beramal, beribadah, niatan kita hanya untuk dunia, ingin terkenal, ingin termasyhur, ingin jadi sebutan orang, ingin tujuan itu dan ini segalanya, tidak karena Allah, tujuannya hanya untuk dunia. Maka kayak orang menanam rumput, dunia dapat, ya rumput dunia dapat diberi, tapi padi tumbuh enggak bekal tumbuh, akhirat enggak dapat lagi. Jadi pian jangan sakit hati melihat orang-orang kok inya itu kada Islam, tapi subuhnya bakal diwakal. Kok inya itu kada beramal beribadah, semayang pada, tapi subuhnya bakal diwakal. Allah Maha Adil. Dilanjur Allah nih kan berbuat kebaikan ikan ini nih kepada dunia, nah ambil, tapi di akhirat kan dapat lagi. Maka mari kita luruskan niat kita beramal, beribadah semata-mata mencari keridhaan Allah dan karena Allah. Kalau lebih benar kita pun kada kau beramal beribadah kalau ada dengan tolongnya Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka yakin oleh kita sekecil apapun, sebesar apapun, sebesar debu sekalipun kebaikan ada, maka Allah akan membalas jadi timbangan. Sebaliknya wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Siapa yang berbuat kejahatan, berbuat dosa, berbuat maksiat, sekecil apapun Allah akan balas. Berulang lagi, sekecil apapun kita berbuat dosa, berbuat maksiat, Allah akan balas. Bisa dibalas di dunia, bisa dibalas di akhirat. Maka itu ujar Rasulullah, idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Apabila Allah itu sayang, Allah itu cinta kepada hambanya yang bergelimang dosa, bergelimang maksiat, berlaku kesalahan, ada pernah berbuat dosa, ada pernah berbuat kesalahan waktu hidupnya, Allah tuh sayang.
maka disegerakan oleh Allah dibalas dosanya itu di dunia. Mungkin diulah Allah sakit, mungkin dibuat orang itu dihina orang, difitnah orang, atau dizalimi orang, atau bermacam-macam yang membuat hatinya kada tenang, kada nyaman, kada tentram. Untuk apa? Ada kalanya ujar Nabi, satu dosa yang dilakukan seorang nah kalau dihapus dengan sholat, dengan zikir, dengan istighfar, dengan amal-amal kebaikannya, bahkan dengan haji dan umrahnya. Tapi dengan Allah cobaan, ujian, kesulitan di hidup yang menimpanya, kalau dia berbakti dari Allah dan memperbaiki dirinya, kafaratul dzunub, ini pembersihan dosa. Jadi baik sangka aja, nggak ada apa-apa. Coba, alhamdulillah. Jangan menyalahkan aku salah. Mungkin dosaku berhari berbanyak jadi bersih ya Allah. Tangan apakah luka karena duri aja nih, berdarah, pernah berdosa dihapuskan. Dosanya masih ada, maka menjelang saat dia akan meninggal, lihatin mana? Wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Dosanya masih ada. Ketika dia akan meninggal di buat Allah sakit, ada yang jantung, ada yang gula manis, ada yang liver, dan macam-macam penyakit yang menimpa, inilah darah naik pada tinggi dan macam-macam. Ini ada cara pembersihan dosa. Dosanya masih ada juga. Menjelang rohnya diambil, diperberat, roh itu keluar, sakitnya luar biasa, pedihnya luar biasa, kada keturunan. Ternyata pedihnya Allah bagi orang beriman kalau dia sabar berbaik sangka di pembersihan dosa, rohnya keluar, dia baik sangka pada Allah Ta'ala, dosanya habis, sudah dibalas Allah, dibersihkan di dunia, kada ada lagi urusannya di akhirat. Makanya hati-hati bila ada hidupnya anteng, ada nyaman, ada tak masalah, hati-hati loh. Ada dosa banyak. Wa idza aradallahu bi 'abdihi sarra amsaka anhu bi dzambi hatta yuwafi bihi yaumil qiyamah. Apabila Allah kepada dia lagi ada sayang, ada senang, muar sudah dihijakan berbuat maksiat. Hatta yuwafi yaumal qiyamah, hari kiamat, sampai hari kiamat, nah dihijakan ya. Nyaman, sehat, sukses, mati, langsung neraka membakarnya. Tetap dibalas wadina. Itu ada problem, kenapa pinang alihnya usaha? Kenapa pinang mungkin ada dosa masa lalu? Banyak istighfar, banyak minta ampun. Dan di antara cara pembersihan Allah tadi dengan memperbanyak taubat dan istighfar. At-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu, yang bertobat dari dosa yang sama kalau berdosa lagi minta ampun, istighfar, astagfirullah. Tetap istighfar, pembersihan supaya timbangan amalan kan Allah membersihkan dosa, dibersihi di dunia ini dengan istighfar, dengan cobaan, dengan ujian, dengan banyak berbuat baik, dengan berbuat kebaikan, sehingga barat timbangan nang kanan pada timbangan nang kirinya. Ayo tinggalkan kesombongan. Orang sombong itu seberat jarahnya. Sombong, apa sombong? Rasa lebih baik pada orang lain. Sombong. Rasa lebih mulia pada orang lain. Sombong sudah. Rasa lebih ma'rifat pada orang lain. Nah, kamu untuk kulitnya aja, kalau dari dagingnya, tulangnya aja. Kalau menganggap remeh orang, sombong sudah. Jadi lepaskan di hati perasaan undak harap, undak baik, undak adil, undak sugi, undak bungas, undak buang beratap. Kita la haula wala quwata. Hilangkan kesombongan,
Jadilah hamba yang tawadu. Mana tawadu? Suka beramal, beribadah, memperbanyak istighfar, memperbanyak berbuat kebaikan, berbanyak berbuat baik terus, mengoreksi diri. Orang banyak ingat dosa itu berarti orang tak bersombong. Nah, tobat tuh. Maka memberatkan timbangan amal kebaikannya. Warahata ila sirati, dan berpaling dari pengangguran menuju titian siratal mustaqim. Apa kata menganggur? Jadi al-farq, mafsad, waktu kosong yang ada diisi. Arti pengangguran itu jangan dianggap kita ada pegawai ya. Arti nganggur itu santai. Menganggur, apa gawe menganggur? Penganggur nyantai, nggak ada kerjaan, nyantai, dodo, nyantai, menganggur ini, mau nganggur. Sudah kerja loh, tunggu, kami satu hari ke rumah, bujur, kami sudah kerja loh. Jadi ada waktu-waktu yang kosong, yang waktu itu nggak digunakan untuk ibadah. Bahkan ada menjadi waktu, hendak menenangkan pikirannya, maaf, sudah Tuhan, perhatian sudah. Sadangnya membuka tasbih, zikir, tapi banyak berkumpul orang banyak lagi. Ini mah hibur diri, bawa halaman, disatrak. Di jalan pengumpulan kesah sana kesah sini jam 1 hanya gulingan apakah nanti doi sadangnya kalau menyasar kita dikubur menyasar. Coba isi waktu. Kita akan berjalan di jembatan Siratal Mustaqim, cari amalan yang mempercepat menuju Siratal Mustaqim. Bila perlu kita jangan berjalan di sana, bila perlu kita masuk surga bi ghairi hisab, langsung. Enggak gampang-gampang, setiap orang nanti akan melewati Siratal Mustaqim. Di bawahnya jurang neraka, nyala api yang sangat dahsyat. Untuk menuju surga setiap orang akan melewati Siratal Mustaqim, siapapun, para nabi, para rasul, para aulia Allah. Dunia Nabi semua lewat, tapi lewatnya masing-masing. Di antara kemuliaan zuriat Rasulullah Bunda Fatimah Zahra, beliau sangat menjaga diri beliau dan keluarga daripada yang diharamkan oleh Allah. Ketika diumumkan di padang mahsyar, tundukkan mata kalian semua, tundukkan mata kalian semua, anak Rasulullah Bunda Fatimah Zahra akan melewati Siratal Mustaqim. Bayangkan, Sidin akan melewatinya dan diiti fitnah. Begitu kemudian Allah memuliakan Bunda Fatimah. Ada orang kaya kita kaya menyambat langsung ke surga. Ada tangga jalan 1000 tahun hanya sampai. Ada 2000 tahun udah kubur. Ada juga. Tapi yang sudah 30.000 tahun berjalan. Tinggal sedikit lagi gugur. Ya Allah. Itu diibaratkan, ini ibarat iktibar. Perjalanan Siratal Mustaqim 3000 tahun itu satu kaul mengatakan lebih tajam daripada 300 sayatan pedang. Lebih halus dari rambut dibelah 7. Ya Allah. Tapi ada juga orang yang dikirim oleh malaikat. Ada yang berbuat di sayapnya Jibril, ada yang terbang, ada yang dikawal oleh pasukan-pasukan ahli Quran, masing-masing.
Makanya kalau kita tahu bagaimana dahsyatnya Shiratal Mustaqim, ayo memperbanyak amal, memperbanyak ibadah, memperbanyak takarrub kepada Allah, menghampir kepada Allah agar selamat, Shiratal Mustaqimnya selamat. Jangan ada waktu kosong berzikir, duduk-duduk baca selawat. Mau sedang bersedih, ngelamun-ngelamun baca selawat, isi waktu. Kalau ada jual nih, orang banyak hati untuk hati pada mikir Allah, terjantung Allah. Jangan kosong, jangan menganggur. Artinya, jangan kosong dari ibadah kepada Allah, jangan nganggur. Ini baru dicari-cari supaya menganggur. Tapi nganggur ya pekerjaan yang kada berfaedah, yang kada manfaat untuk akhirat nganggur. Biar barangnya, biar peknek, biar apa aja, yang tidak faedah untuk akhirat kita nganggur. Itu santai, makanya santai. Malam minggu kemana ke santai? Oh, jadi Allah, positif. Boleh lah silakan, tapi hatimu jangan lalai dari alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdirinya, duduknya, berbaringnya. Orang yang ingat akhirat tetap hatinya ingat Allah. Di keramaiankah? Di manakah? Tetap lawan Allah. Jangan kosong dari Allah. Itu maksudnya nganggur. Wasyahwata ilal jannah, berpaling dari syahwat untuk menuju surga. Artinya meninggalkan ajakan hawa nafsu untuk kemudian bersusah payah menunaikan perintah agama sebagaimana menuruti hadis wajibatin nar bisyahwat wa wajibatil jannah bil maqarib. Jadi kita berpaling melawan hawa nafsu susah payah. Dan mengantuk zamannya kuring, bangun untuk salat subuh. Nah, capek lelahnya bangun untuk tahajud. Beratnya lapar haus puasa kita. Sawal. Puasa Ramadan. Sayangnya lawan duit kita, tapi sedekah menolak bala, memanjang tubuh kita keluarkan sedekah kita. Uyuhnya sahadan begawi. Maka Jumatnya harusnya istirahat. Kalinya buruk tanpa kajian Quran. Hendak nyaman. Sudah seharian begawi, Jumat barang libur turun pulang pengajian. Ini nafsu ada waktu ya. Siapa nih kalau kita pulang pengajian itu kan bawa-bawa pulang nanya. Jadi pengajian kita di Darul Maghfirah nih, sekali lagi pengajian yang memang tuh akui kada istiqomah waktunya. Tapi orangnya istiqomah. Itu nanti diakui. Coba ya. Ada pengajian terbatur kayak bisa bubar, ambil aturan muyak. Tapi ini teruji, terbukti jamaah kita nih. Daerah utara kamu ya. Mulai berhari 25 tahun sudah kurang lebih. Allah istiqomah. Alhamdulillah. Jadi orangnya istiqomah pada waktunya luar biasa. Ini nafsu disarik pada ini. Nah, mengendalikan nafsu Nina untuk tunduk kepada Allah berat memang, tapi dapat surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa yang takut kepada Rabbnya, takut kepada Allah, takut mendapat murka Allah, takut mendapat azab Allah bagi Allah. Ada kepentingan orang hambanya. Yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Menjauhkan ke neraka, ke surga, terserah gue Allah. Fa'adan lima yurid, Allah bebas berbuat sekehendak Allah. Makanya minta ihdinas siratal mustaqim. Siapa takut dengan Rabbnya, lalu ia mengendalikan nafsunya karena takut lawan Allah. Susah payah untuk taat lawan Allah, susah payah berzikir berzikir karasinya. Susah payah tahajud dikarasinya tahajud. Susah payah kabadis dikarasinya. Susah payah baca Yasin, Tabarak, Waqiah, As-Sajdah dikarasinya istiqomah. Riuk-riuk habis sebentar mata nato dikarasinya. Kita kada guring ba amalan. Sung-sung subuh sebelum azan sudah
bangun dulu, mandi siga-siga susah payahnya, tak mendapatkan pahala antara azan dan qamat, salat sunat 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka berusaha payah, maka dapat surga. Inilah 4 hal yang perlu kita berpaling kepada 4 hal, maka dapat kenikmatan bahagia dunia, bahagia akhirat, keberkatan dunia, keberkatan akhirat. Berusaha berpaling dari tidur kepada ingat akan kubur, berpaling daripada kosongan kepada jembatan mizan, berpaling bersantai kepada siratal mustaqim, mengendalikan nafsu untuk tunduk kepada Allah. Barangkali ini saja kajian kita sore ini. Mudah